Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Nur Ala Nur yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid, masih dalam babul khauf ataupun dalam bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Dan kita sebutkan bahwasanya bab ini adalah yang berkaitan dengan khauf. Kita akan bahas tentang makna dan penjelasan dari innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah yang telah dilakukan oleh syaitan. Surat Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya itulah yang telah dilakukan oleh syaitan, yukhawwifu awliya'ahu, menjadikan kalian takut kepada wali-walinya, penolong-penolongnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada wali-walinya syaitan. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan termasuk dari senjata syaitan menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertauhid kepadanya dengan cara menjadikan mereka memiliki ketakutan. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala takut, baik takutnya kepada syaitan ataupun kepada wali-walinya syaitan.
para penolong-penolongnya syaitan. Karena syaitan senantiasa menebar kekejian, senantiasa menebar kemungkaran, termasuk perkara-perkara yang mungkar tentunya kesyirikan, termasuk perkara-perkara mungkar adalah bid'ah, al-fahsya, kekejian, kemaksiatan kepada Allah, baik dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Maka semua yang menyokong itu semua, baik kekejian ataupun kemungkaran dengan penjabaran tadi, maka mereka adalah wali-walinya syaitan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala punya wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali, dan wali-walinya Allah, ketahuilah mereka tidak memiliki rasa takut, mereka tidak memiliki kegelisahan, mereka tidak memiliki rasa sedih. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wali-walinya Allah yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, yang ketaatannya berdasarkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka mengamalkan itu semua dalam rangka ikhlas, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah wali-walinya Allah. Adapun wali-walinya syaitan, yang mana mereka adalah penolong-penolong dari makar-makarnya syaitan, yang syaitan tersebut senantiasa memerintahkan kepada kemungkaran dan kekejian, maka yang menjaga dan melaksanakan kekejian dan kemungkaran tersebut adalah para wali-walinya. Maka syaitan menjadikan orang-orang yang beriman supaya mereka takut kepada wali-walinya, menyatakan bahwasanya para wali-walinya syaitan mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki semua yang dimiliki, dan menjadikan hamba-hamba Allah takut, sehingga sebelum bertemu dengan wali-walinya syaitan, manusia gentar, hamba-hamba Allah gentar, dan ini adalah tugas dari syaitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, janganlah kalian takut kepada apa yang digembar-gemborkan yang berkaitan dengan wali-walinya syaitan, bahwasanya mereka memiliki ini dan itu. Janganlah kalian takut. Wa khafuni, maka takutlah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata apabila kalian beriman. Karena keimanan seseorang meyakini bahwasanya apabila semua umat manusia mereka semuanya bersepakat untuk memberikan mudarat kepada kita, maka tidak akan sampai mudarat tersebut kepada kita kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya manusia, bukan hanya satu tempat, bukan hanya satu wilayah, bukan. Semua manusia mereka bersepakat untuk memberikan kepada kita kesusahan, untuk memberikan kepada kita mudarat, untuk memberikan kepada kita mara bahaya, maka itu semua tidak akan terjadi kecuali atas izin dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, lan yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik, tidak akan memberikan kepada engkau mudarat kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ditentukannya? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Segala hal telah ditentukan oleh Allah. Segala yang baik untuk kita dan atas kita,
kebaikan dan kejelekan, maka semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang demikian bukan menjadikan kita orang yang bermalas-malasan, bukan. Akan tetapi keimanan bahwasanya segala hal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khafahu kullu syai', maka manusia akan takut kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia takut terhadap segala sesuatu. Takut dengan setiap isu yang ditebar oleh syaitan, yang sampai di tangan kita, yang sampai di telinga kita. Maka isu-isu yang ditebar oleh wali-walinya syaitan menjadikan kita apa? Takut terhadap apa yang sampai kepada kita. Sehingga untuk melangkahkan kaki kita ke masjid saja kita takut. Karena apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa khafuni, takutlah kalian kepada aku, niscaya apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan seorang kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita, Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita manfaat dan mudarat, Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan kita semua, mentakdirkan kita semua, memberikan takdir kepada kita. Maka apabila seorang meyakini itu semua, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka tidak akan takut kecuali kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika mereka kepayahan, ketika mereka kesusahan, setelah menghadapi perang Uhud yang sangat luar biasa, mereka kepayahan mereka. Maka pada saat itu ada isu yang menyatakan bahwasanya orang-orang musyrikin kembali lagi menyerang mereka. Dan isu ini yang menebarnya siapa? Syaitan. Melalui siapa? Wali-walinya syaitan. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendengar hal itu, dalam surat Ali Imran ayat 174, karena yang dijadikan pembahasan dalam kitab ini adalah ayat 175. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mereka berkata kepadanya manusia, bahwasanya manusia, ini keunikan dari Al-Quran, manusia pertama artinya beda dengan manusia yang kedua. Padahal lafaznya sama-sama an-nas. Alladzina qala lahumun nas innan nasa. Ketika para sahabat dikatakan kepada mereka, manusia-manusia mengatakan kepada mereka, yakni manusia-manusia itu adalah walinya syaitan, berkata kepada para sahabat bahwasanya manusia, yakni orang-orang Quraisy, qad jama'u lakum, mereka kembali lagi akan menyerang kalian. Fahsyauhum fazadahum imana, takutlah kalian kepada mereka. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika diteror dengan rasa takut, ditebar dengan isu-isu yang seharusnya isu tersebut menjadikan mereka ketakutan, fazadahum imana, menjadikan mereka bertambah keimanan mereka kepada
kepada Allah, bertambah keimanan mereka kepada Allah, tidak takut. Mereka keimanan mereka bertambah kepada Allah. Wa qalu, dan mereka pun ketika mendengar isu-isu tersebut, mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung yang kepadanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban para sahabat. Dan jawaban ini seperti yang sudah kita bahas, ini adalah perkataan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang api tersebut paritnya bukan 1 meter, 2 meter, akan tapi gunung api. Jadi burung saja tidak bisa melewati atas dari api tersebut. Jadi saking besarnya api tersebut, besar luar biasa. Dan Nabi Ibrahim ketika dilempar, dimasukkan, bukan didatangkan kemudian dimasukkan, tidak, dilempar pakai minjanik yang biasa buat melempar batu dalam peperangan. Karena api luar biasa besarnya, dalam keadaan terbang yang demikian menuju api yang akan membinasakan Nabi Ibrahim alaihi salam, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Dia berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, apakah engkau butuh kepadaku? Apakah kau butuh kepadaku? Ini Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, amma ilaika fala. Adapun kepada engkau saya tidak butuh. Engkau makhluk, saya tidak butuh kepada makhluk. Amma ilallah fana'am. Adapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iya, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung. Perkataan ini telah dikatakan oleh Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam, dalam keadaan kesusahan yang luar biasa, sehingga setelah itu Allah katakan kepada api, untuk api itu dingin, dan dinginnya salaman, tidak membahayakan Nabi Ibrahim, sehingga keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat, tidak tersentuh sedikit pun dengan mudarat apapun. Maka ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil pun dikatakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika isu-isu sampai kepada mereka yang seharusnya menjadikan mereka takut terhadap kabar-kabar tersebut, maka mereka bertambah keimanan dengannya, kemudian mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan dikatakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan para sahabat keimanannya luar biasa terhadap takdir, keimanan mereka luar biasa. Dan keimanan mereka yang luar biasa kepada takdir tidaklah menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang berdiam diri, tidak. Akan tapi mereka beramal dengan amalan yang luar biasa. Amalannya amalan yang luar biasa. Padahal telah sampai kepada mereka bahwasanya Rasulullah mengatakan, tidaklah dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga ataukah neraka. Para sahabat mengatakan apa? Apakah apabila demikian untuk berapa? Untuk apa kita beramal? Maka kata Rasulullah, i'malu
fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena setiap dari orang akan dimudahkan yang dengannya ia akan menjadi tempat kembali untuknya. Dimudahkan. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, orang-orang yang beramal dengan amalan yang luar biasa dengan keimanan mereka terhadap takdir. Karena mereka tidak mengetahui takdir mereka itu apa. Su'ul khatimah apakah husnul khatimah. Dan mereka pun memiliki rasa takut kepada Allah apabila kabar gembira yang telah mereka pegang dari Rasulullah SAW lepas dari genggaman mereka. Dan dengan demikian mereka amalannya luar biasa. Umar bin Khattab air matanya itu selalu menangis, sehingga orang yang berpapasan dengan Umar bin Khattab akan nampak bahwasanya di pipinya ada bekas air mata. Beliau apabila membaca ayat-ayat di dalamnya ada adab, 1 bulan gak keluar rumah. Sakit beliau, takut dengan ayat-ayat tersebut. Dan termasuk keimanan yang luar biasa terhadap takdir, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Dalam surat At-Taubah, katakanlah, sesungguhnya tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala penolong kami, yang menjaga kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada takut sama sekali. Baik menghadapi Romawi, baik menghadapi Persia, mereka tidak takut. Karena mereka meyakini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat sudahnya, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Maka mereka pun kembali ke tempat Uhud tadi, dan mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah, dengan karunia dari Allah, bahwasanya mereka tidak mendapatkan satu kejelekan sama sekali. Artinya ketika dikabarkan bahwasanya orang-orang Quraisy kembali kepada mereka, mereka pun dalam keadaan susah payah, dalam keadaan luka yang belum kering, mereka langsung bangkit mengambil senjata-senjata mereka. Membayangkan 70 sahabat wafat pada saat itu. Rasulullah SAW pipinya terkena panah, sehingga pada saat itu isunya Rasulullah wafat. Sehingga ketika Rasulullah dicabut, maka tidak bisa pakai tangan, saking dalamnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim." Bagaimana satu kaum akan selamat ketika mereka melukai wajah Nabi mereka? Kemudian Allah tegur Nabi Muhammad, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak memiliki sedikit pun yang berkaitan dengan perkara mereka. Apakah mereka itu orang-orang yang selamat ataukah orang-orang yang binasa? Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau wahai Nabi Muhammad tugasnya adalah menyampaikan saja. Maka pada saat itu Nabi SAW dicabut panahnya, anak panahnya oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha itu yang menjadikan dadanya sebagai tameng untuk Rasulullah.
sehingga dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian dicabut dengan sangat pelan, kemudian ditarik, sehingga dengan lepas anak panah yang ada di pipi Rasulullah, maka dengan itu lepas pula giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka disebutkan tidak ada orang ompong yang paling tampan dan paling berbahagia dengan giginya yang hilang kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau bangga dengan kehilangan giginya, bukan karena apa-apa, karena dalam rangka apa? Menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka pun mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhu fadlin azim, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu, itulah yang telah dilakukan syaitan untuk menjadikan kalian itu takut terhadap wali-walinya, takut terhadap makar-makarnya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada makar-makar syaitan, janganlah kalian takut kepada penolong-penolong syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepada aku apabila kalian memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini seperti yang saya sebutkan membahas tentang perang Uhud, peperangan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu di dalamnya membahas 3 hal. Ada yang ingat, ada yang tahu? Yang pertama membahas tentang tauhid. Yang kedua membahas tentang hukum-hukum. Yang pertama membahas tentang tauhid, yang kedua membahas tentang hukum-hukum, yang ketiga membahas tentang kisah-kisah ataupun kabar-kabar. Kabar-kabar ini, kisah-kisah ini, baik kisah-kisah yang telah lampau seperti kisahnya Nabi Adam alaihi salam, kisah-kisahnya para nabi, para rasul bersama dengan kaumnya, ataupun kisah-kisah yang berkaitan dengan wali-walinya Allah, seperti Ashabul Kahfi. Kemudian siapa lagi? Luqmanul Hakim dengan putranya. Kalau Nabi Khidir, saya sudah menyebutkan Nabi ya. Saya mau tanya, Khidir Nabi atau bukan? Adapun kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, maka kedua-duanya adalah Nabi. Kisah siapa lagi? Dzulqarnain, raja yang memiliki apa? Memiliki seluruh dunia. Raja yang memiliki seluruh dunia itu ada 4. Satu Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain, dua-duanya muslim. Yang satu lagi Nabi Sulaiman. Yang ketiga dan keempat Namrud bin Kan'an, yang berhadapan dengan siapa? Nabi Ibrahim. Dan yang keempat Bakhtumsar, yang kemudian dia meluluh lantakkan Baitul Maqdis. Keempat-empatnya adalah orang yang telah memiliki dunia, menjadi raja untuk dunia. Yang 2 adalah orang yang beriman, yang 2 sisa adalah orang-orang kafir. Dan keempat-empatnya dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi, maka kisah-kisahnya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang berkaitan dengan peperangan. Perang Badar ada dalam Al-Quran. Dicantumkan dalam surat apa? Perang Badar.
Badar semuanya. Dari ayat awal sampai terakhir semuanya berkaitan dengan perang Badar. Karena Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Dan pada saat itu belum tahu apa hukum harta rampasan perang. Maka dari awal ke akhir pembahasannya adalah perang Badar. Perang Badar itu nama Badar itu adalah nama tempat. Nama tempat di antara Mekah dan Madinah, dan tempatnya itu ada sumur yang besar. Nah, sumur yang besar itu yang pertama kali menemukan atau membuat sumur tersebut namanya Badar At-Thaqafi. Makanya tempat tersebut dinamakan tempatnya apa? Badar. Antum paham gak? Apa bingung? Anak ngerasain antum bingung. Paham ya? Jadi tempat tersebut dinamakan Badar karena di situ ada sumur. Di tanah Arab beda dengan tanah Jawa. Antum gali di sini dapat sumur, di sana dapat sumur, di sini dapat sumur. Di sana enggak. Kalau ada sumur itu, maka itu sesuatu yang istimewa luar biasa. Maka ketika ada sumur di tempat tersebut dan yang menemukannya adalah Badar, namanya Badar At-Thaqafi, bisa jadi dia yang gali, bisa jadi dia yang nemuin, maka tempat tersebut namanya apa? Badar. Badar At-Thaqafi. Badar saja disebut namanya daerah Badar. Nah, di situ ada peperangan. Nah, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal kisah yang berkaitan dengan perang Badar. Adapun perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Kalau perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriyah di bulan Ramadan. Adapun perang Uhud terjadi di bulan Syawal, di awal bulan Syawal, di Sabtu pertama di bulan Syawal pada tahun 3 Hijriyah. Disebabkan orang-orang Quraisy mereka dendam dengan 70 pembesar Quraisy yang mati dalam perang Badar, sehingga harta yang mereka selamatkan dalam perang Badar tersebut dengan nilai yang sangat besar, mereka katakan harta ini kita jadikan sebagai sarana untuk kita balas dendam kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian terkumpullah 3.000 pasukan dari orang-orang Quraisy. Dan ketika orang-orang Quraisy menuju Madinah Mekah berapa kilo? Sekitar 500. Mereka tempuh dengan 2 hari saja. Mereka melakukan perjalanan hari Kamis, maka mereka sampai hari Sabtu. Jadi mungkin tanpa berhenti mereka melakukan perjalanan. Bahkan mereka bawa perempuan-perempuan. Supaya apa? Supaya orang yang lari itu apabila melihat perempuan balik lagi ke medan perang. Jadi perempuan-perempuan itu memberikan semangat kepada orang-orang kafir. Maka Al-Abbas ibn Abdul Muttalib mengirim surat kepada Nabi SAW dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka sampailah surat dari Abbas itu kepada Nabi. Abbas pamannya Nabi, dan Abbas ini mengirim surat karena beliau ini condong kepada Nabi SAW. Maka ketika surat ini sampai kepada Nabi, Nabi mengumpulkan para sahabat. Dan sebelumnya pada malam Jumat, jadi orang-orang kafir melakukan perjalanan hari Kamis. Pada malam Jumat Nabi bermimpi. Bermimpinya yang pertama Nabi kabarkan, inni wallahi qad ra'aitu khaira. Sesungguhnya saya demi Allah telah melihat kebaikan. Yang pertama, ra'aitu baqaran yudhbah. Saya melihat
baqar, beberapa ekor sapi disembelih. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi thulma, dan saya mendapati di ujung pedangku itu patah. Ini dalam mimpi Nabi. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah, dan saya melihat bahwasanya dalam mimpi saya tangan saya masukkan ke dalam baju besi yang sangat kokoh. Maka Nabi katakan fa ammal baqaru, adapun beberapa ekor sapi yang disembelih, fanasun min ashabi yuqtalun, adalah beberapa dari sahabat-sahabatku yang mereka akan wafat, akan dibunuh. Wa amma thulmu alladhi uritu fi sayfi fa huwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Adapun patahnya ujung pedang yang saya lihat adalah seorang dari keluargaku yang dia itu wafat juga. Adapun dalam hadis lain, tangannya Nabi dimasukkan ke dalam baju besi yang kokoh, artinya Nabi SAW akan kembali dalam keadaan selamat ke kota Madinah. Siapa nih keluarga Nabi yang wafat? Hamzah. Hamzah itu usianya seberapa? Ya, tahunya gimana? Jadi Hamzah itu lahirnya dengan Nabi SAW berdekatan. Karena ketika Abdul Muttalib meminang Aminah untuk anaknya yang bernama Abdullah, yang nanti jadi ibunya Nabi, maka pada saat itu juga Abdul Muttalib, kakeknya Nabi ini, meminang sepupunya Aminah yang namanya Halah binti Umair bin Abdi Manaf untuk dirinya. Paham kan? Jadi sekali meminang, yang pertama meminang Aminah untuk anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian meminang sepupunya Aminah yang bernama Halah untuk siapa? Untuk dirinya. Nah, jadi ikatan Nabi dengan Hamzah itu dari situ kuat sekali, sehingga lahirnya pun dalam keadaannya sedikit berbarengan dan seusia dengan Nabi. Lebih-lebih Hamzah dengan Nabi ini adalah saudara sepersusuan, disusui oleh Thuwaibah. Nabi disusui oleh Thuwaibah, Nabi, Abu Sufyan, Abu Salamah, kemudian Hamzah. Maka mereka semuanya adalah saudara-saudaranya Nabi dari sepersusuan. Jadi dari ibunya Aminah ini adalah ponakan dan saudaranya Nabi, maka dari bapaknya Nabi ini adalah adik dari Abdullah. Maka hubungannya sangat kuat sekali. Maka Hamzah pada saat itu dikatakan oleh Nabi SAW, ada seorang dari keluargaku yang dia akan wafat dalam peperangan tersebut. Maka ketika sampai kabar dari Al-Abbas kepada Nabi SAW, maka ketika Nabi SAW mensalati seorang dalam salat jenazah, Nabi SAW mengabarkan kepada manusia, kepada para sahabat, apa yang kita lakukan. Nih orang-orang Quraisy menyerang, apa yang kita lakukan? Pembesar-pembesar para sahabat senior, baik dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar, dan didukung juga oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik, mengatakan apa? Kita bertahan saja di kota Madinah. Biarkan mereka itu datang menyerang kota Madinah, kita hadapi. Dan apabila mereka masuk ke dalam kota Madinah, maka perempuan-perempuan akan ikut menyerang orang-orang
musyrikin ini dari atas, baik dilempar dengan batu ataupun dengan anak panah, sehingga pasti musyrikin ini akan kewalahan. Kita biarkan saja mereka masuk kota Madinah. Maka sahabat-sahabat yang masih muda, yang sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan fadilah dalam perang Badar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita harus menghadang mereka. Jangan sampai ada kesan kita ini adalah orang-orang yang pengecut. Kita harus menghadapi mereka. Dan mereka pun ketika memberi saran, tidak hanya cukup dengan saran, tapi terus-menerus meminta. Karena mereka lakukan itu semua dalam rangka berharap untuk mati syahid. Maka Nabi pun akhirnya condong kepada perkataan mereka yang semangat. Artinya selama mereka semangat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, memakai baju perang. Baju perangnya oleh Rasulullah didobel, yang biasanya hanya satu sih didobel dua. Kemudian memakai pengaman kepala, penutup kepala dari besi juga. Maka begitu Rasulullah keluar atau akan keluar, maka Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr, pembesar dari Aus dan Khazraj, mereka memarahi anak-anak muda tersebut, sahabat-sahabat yang masih junior, masih muda. Kalian telah memaksa Rasulullah. Rasulullah sudah condong kepada saran dari pembesar sahabat, yang mana mereka lebih tua, yang mana mereka lebih berpengalaman. Kalian telah memaksa Rasulullah untuk keluar menemui orang-orang musyrikin. Maka anak-anak muda pun, sahabat-sahabat muda pun, mereka menyesal setelah dimarahi dan diomeli oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang mulia, yang besar sekali. Maka Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr pun datang ke Rasulullah, mengabarkan bahwasanya para pemuda telah menyesal dengan saran-saran mereka dan permintaan-permintaan mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yanbaghi li nabi idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkuma Allahu bainahu wa bain aduwwihi." Tidak layak bagi seorang nabi apabila sudah memakai baju perangnya, peralatan untuk perangnya sudah dipakai, sudah siap untuk berangkat, kemudian melepas kembali. Tidak layak bagi seorang nabi. Yang harus dilakukan oleh nabi apabila sudah memakai baju perangnya, harus dia itu menuju medan perang sampai Allah Subhanahu wa taala memutus perkara di antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Maka berjalanlah, terkumpullah 1000 sahabat, 1000 pasukan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang mereka berjumlah berapa? 3000. Nah, sampai di satu tempat yang namanya Syaud, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang menampakkan keimanan akan tapi dalam hatinya ada kekufuran dan kemunafikan, dia berserta dengan 300 antek-anteknya tidak mau ikut serta dengan Rasulullah SAW. Alasannya apa? Dia mengatakan, ata'ahum wa asani. Muhammad ini tunduk kepada saran selainku dan dia tidak mengikut terhadap pendapatku. Alama naqtulu anfusana hahuna ayyuhan nas. Untuk apa kita membunuh diri-diri kita? Kemudian orang-orang 300 pun ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia beserta dengan antek-anteknya, dengan pengikut-pengikutnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kalau dia emang benar tidak mau ikut dengan sarannya Nabi, dengan keputusannya Nabi, tidak usah ikut. Akan tetapi yang dia lakukan seakan-akan
seakan-akan dia ikut dengan strateginya Nabi, ikut 300 bersama dengan 300 orang-orang yang loyal kepada Ubay bin Salul. Tapi begitu akan maju ke medan perang, dia kembali ke kota Madinah. Untuk apa? Menjatuhkan mental para sahabat, seakan-akan menjadikan mereka kalah sebelum berperang. Maka hal ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebelumnya dia senantiasa apabila Nabi berkhutbah teriak. Sebelum berkhutbah dia mengatakan, "Wahai manusia, dengarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah, karena semua yang dikatakan adalah kebaikan." Maka setelah kejadian ini atau setelah kejadian hadis ifk, ketika dia akan mengucapkan ucapan yang sama ditarik oleh sahabat yang lain, udah diam. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh dirinya adalah kebohongan yang nyata. Ada dulu apa lanjutkan deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan untuk menghadapi orang-orang musyrikin. 700 menghadapi
3.000 pasukan. Dan 3.000 ini dengan pasukan-pasukan pilihan. Di dalamnya ada siapa? Ada Khalid bin Walid. Beliau di bagian kanan dengan 200 penunggang kuda. Dan di bagian kirinya ada Ikrimah ibn Abi Jahal. Dan adapun pemimpin untuk pejalan kaki, pasukan yang mereka berjalan kaki, maka dipimpin oleh Safwan ibn Umayyah. Maka pada saat itu dalam ketegangan yang luar biasa, bayangkan dalam ketegangan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka rasa ngantuk. Ini adalah termasuk kekuatan yang Allah berikan. Rasa takut yang luar biasa. Ada pasukan besar, ketika mereka menghadapinya tidur. Misalnya ada isu akan terjadi penyerangan ke satu tempat, pasti satu tempat tersebut tidak bisa tidur. Ataupun misalnya orang yang sebelumnya ada gempa, kemudian gempa setelah itu ketika mau tidur lagi dia takut ada apa? Ada gempa. Kadang-kadang rasa takut biasanya rasa takut menghilangkan rasa ngantuk. Para sahabat ketika menghadapi orang-orang musyrikin, mereka tertidur terlebih dahulu. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rasa ngantuk. Bahkan di antara mereka ketika tertidurnya itu sampai mimpi basah, saking nyenyaknya. Bayangkan di hadapan ini adalah pasukan besar, berlipat bilangannya daripada jumlah dari para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berikan rasa ngantuk kepada para sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur 50 pemanah dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair, supaya 50 pemanah ini melindungi punggungnya para sahabat. Dan mereka berada di satu bukit, yang bukitnya sampai sekarang diberi nama dengan Jabal Rumah, gunung ataupun bukit pemanah. 50 pemanah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka jangan meninggalkan posisi mereka. Karena posisi kalian ini adalah sangat vital. Karena apabila kalian meninggalkan posisi kalian, maka punggung-punggung kami ini akan jadi sasaran, akan diserang dari belakang. Ini Rasulullah telah mengabarkan sebagai seorang ahli strategi dalam perang. Ingat, jangan tinggalkan walaupun kalian melihat bahwasanya burung-burung itu telah memakan bangkai-bangkai di bawah kalian, ataupun kami sudah menjadi bangkai ataupun sudah menjadi jenazah, jangan kalian turun. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemanah-pemanah itu sebagian besarnya turun ketika melihat orang-orang musyrikin sudah kepepet, tidak bisa melawan Rasulullah. Dan mereka dapati bahwasanya harta rampasan perang itu sudah ada di depan mata mereka. Ketika mereka mau turun, diingatkan lagi oleh Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi. Kata mereka, jangan sampai ketinggalan ini. Kita jauh dari harta rampasan perang. Ayo turun. Diingatkan lagi sampai hanya tersisa 10 pemanah saja dari 50 pemanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatkan di Jabal Rumah tadi, bukit pemanah tadi. Maka Khalid bin Walid sangat jeli melihat kekosongan yang ditinggalkan oleh pemanah-pemanah tadi, maka beliau langsung memutari dengan pasukan berkudanya Jabal Rumah tadi, sehingga kekuatan pemanah-pemanah tadi tidak sekuat 50 pasukan pemanah yang ada di atas, sehingga bisa dilewati oleh pasukannya Khalid dan
Rasulullah dan para sahabat terkaget-kaget dengan serangan dari belakang. Jadi yang tadinya kemenangan sudah ada di genggaman para sahabat, maka lepas karena apa? Karena ada kemaksiatan dari sebagian manusia yang di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksiatan tersebut menjadikan kemenangan berubah menjadi kekalahan. Akan tapi di dalamnya tentu ada hikmah yang luar biasa. Kalau Rasulullah dalam setiap peperangan menang terus, nggak pernah kalah, maka orang-orang yang tidak beriman pun akhirnya condong kepada Rasulullah. Nih pasukan kalau berperang menang terus. Maka ketika perang Badar menang, perang Uhud kalah, maka ini hikmah dari Allah untuk memilih siapa yang lebih condong kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah karena keimanan, bukan karena keinginan dunia. Maka 70 sahabat pada saat itu wafat, termasuk yang wafat seperti yang saya sebutkan siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah dibunuhnya oleh siapa? Oleh Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak belian yang dimiliki oleh Jubair ibn Mut'im. Dan Wahsy ini memiliki keahlian dalam memanah. Bukan memanah, tombak. Jadi kalau sudah dia melempar dengan tombaknya itu kemungkinan meleset sangat kecil sekali. Jadi keahliannya luar biasa. Sehingga Jubair bin Mut'im mengatakan pada Wahsy yang pada saat itu masih menjadi seorang budak, "Wahai Wahsy, apabila engkau bisa membunuh Hamzah yang telah membunuh paman saya, maka engkau akan menjadi orang merdeka." Ini impian soal setiap budak belian, mau merdeka menjadi orang bebas. Maka Wahsy pun mengatakan, ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia kalau dalam peperangan itu memakai satu bulu, yang bulu tersebut dia pakai dari bulu elang. Itu ciri-cirinya. Maka Wahsy ikut dalam peperangan tersebut. Cuma dia tidak memperdulikan yang lain-lain, apakah itu Muhammad bin Abdullah ataupun Umar bin Khattab, tidak peduli. Target dia cuma satu, cuma Hamzah. Sampai dia melihat ada seorang yang sangat mencolok. Setiap orang mendekat pasti terpental ketika menghadapi Hamzah ini dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Jubair tadi. Maka setelah dia yakin ini adalah Hamzah, dia lempar dia tombak dengan tombaknya jadi, dan Hamzah pun wafat pada saat itu langsung. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan setelah itu oleh Hindun ibn Utbah binti Utbah dimutilasi, dikunyah jantungnya ataupun apa, tidak ada. Itu adalah kisah-kisah dan riwayat-riwayat dari Syiah. Tidak ada yang benar yang berkaitan dengan riwayat tersebut. Kemudian setelah itu Wahsy mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beliau menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, janganlah engkau berdiri di hadapanku. Artinya apa? Rasulullah sangat dan masih berduka dengan kehilangan dan wafatnya pamannya dan saudara sepersusuannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga Wahsy ini orang yang selalu menghindar dari pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak menjadikan Rasulullah berduka. Akan tetapi beliau katakan, tombak saya ini telah membunuh manusia yang baik, dan tombak saya ini juga telah membunuh manusia yang sangat jelek. Siapa itu?